adik-adik, berjumpa lagi di PSBB, pembelajaran seru bareng GSB. Kenalin, nama kakak Uge Surya Pertiwi dari daerah Bogor. Kakak ini adalah relawan konten edukatif dari Gerakan Suka Baca. Nah, kali ini kakak pengen belajar bareng nih dengan kalian mengenai materi perubahan wujud benda. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau perubahan wujud benda biasanya terjadi karena perubahan suhu seperti pendinginan ataupun pemanasan. Nah, benda juga terdiri dari 3 macam. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Kalian tahu nggak sih benda padat itu apa? Benda padat itu adalah benda yang memiliki volume dan bentuk yang tetap, walaupun tempatnya berubah-ubah. Contohnya kayak buku tulis ini. Buku tulis ini termasuk ke dalam benda padat. Nah, terus yang kedua itu ada benda cair. Kalau benda cair adalah benda yang memiliki volume yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak air di dalam gelas, bentuknya seperti ini kan? Nah, jika dituangkan ke dalam botol, bentuknya akan seperti ini, tetapi volumenya tetap sama ya adik-adik. Yang ketiga ada benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki volume dan bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Contohnya seperti apa? Nah, balon ini. Balon termasuk ke dalam benda gas. Kayak gitu adik-adik, karena di dalam balon ini terdapat gas karbon dioksida yang kita tiup. Kayak gitu adik-adik. Selain dari macam-macam benda, ada juga nih sifat-sifat benda. Apa aja sih? Untuk mengetahui sifat-sifat benda, kalian harus mengetahui dulu nih skema perubahan wujud benda. Pokoknya kalian ingat segitiga aja ya. Kalau kalian ingat segitiga, kalian pasti akan ingat dengan skema perubahan wujud benda. Nah, kakak jelasin ya. Jika benda padat berubah menjadi cair, maka akan mengalami sifat mencair. Jika benda cair berubah menjadi padat, akan mengalami sifat membeku. Terus, jika benda cair berubah menjadi gas, akan mengalami sifat menguap. Jika benda gas berubah menjadi cair, akan mengalami sifat mengembun. Selanjutnya, jika benda gas berubah menjadi padat, akan mengalami sifat mengkristal. Jika benda padat berubah menjadi gas, akan mengalami sifat menyublim. Nah, adapun contoh-contohnya itu, contoh dari sifat mencair. Contoh sifat mencair itu ketika batu es itu yang dari kulkas itu didiamkan di suhu ruang atau suhu kamar, maka dia akan mencair. Terus kalau contoh dari perubahan benda cair menjadi padat itu kan membeku. Contoh dari sifat membeku itu jika air disimpan di dalam freezer kulkas, maka dia akan berubah menjadi membeku. Itu sifatnya sifat membeku. Terus kalau cair menjadi gas itu kan menguap ya, sifatnya menguap. Contohnya itu kayak apa? Contohnya itu kayak air yang mendidih. Air yang mendidih itu kan tadinya mencair tuh, terus ada uapnya gitu kan. Nah, itu tuh namanya menguap. Kayak gitu, lama-kelamaan si air yang mendidih itu akan habis karena dia mengalami penguapan. Terus ada juga kalau dari benda gas menjadi cair. Benda gas menjadi cair itu kan mengembun. Sifatnya mengembun kan. Contoh dari sifat mengembun itu seperti apa? Contohnya itu kalian tahu nggak sih kalau di daerah Puncak Bogor itu kan Puncak Cisarua Bogor,
kalau pagi-pagi itu kan sangat dingin kan, karena itu tuh biasanya itu kalau di pagi-pagi hari di puncak itu akan ada embun di daun embun gitu. Kalau kita tiup kan kayak ada asap-asap gitu kan, nah asap-asap itu namanya embun gitu. Nah jika embun itu jatuh ke daun maka akan menjadi air, biasanya kayak gitu, titik-titik air kayak gitu. Terus kalau benda gas menjadi padat itu mengkristal. Contohnya itu kayak benda gas menjadi padat itu kan mengkristal, contohnya itu kayak salju gitu. Terus kalau dari padat menjadi benda padat menjadi gas itu kan namanya menyublim. Contohnya itu kayak kapur barus yang disimpan di dalam lemari kayak gitu. Penjelasannya cukup segitu aja ya adik-adik. Kita akan berjumpa di materi selanjutnya. Oleh karena itu, jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye adik-adik.